Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal latihan quiz ya guys untuk matematika di topik statistik 1 guys. So please as usual kalian boleh download soal untuk worksheet kali ini di kolom di link di deskripsi di bawah. Dan soalnya ini hanya 7 nomor guys, tapi ini semuanya pilihan ganda guys ya. Kita akan lihat dari soal yang pertama guys ya. Oke, kita lihat. The table below shows the number of pupils in a class of 36 who score marks between 3 and 9 inclusive in a test. If the mean is 6, then the median mark is... Nah, median itu adalah nilai tengah, guys, ya. Nah, kamu harus bisa ngebedain. Di sini banyak istilah-istilah terms statistics yang kamu harus tahu. Mean, median, mode, range, interquartile range, seperti itu. Nah, kita akan coba, guys, ya. Ini kebetulan ada data tunggal dan data kelompok, guys. Kita lihat dari soal nomor 1, ya. Kan dia bilang kan mean-nya 6, berarti average 6 itu. Untuk mencari average ya, saya tulis ya di bagian sebelah atas saja. Jadi simbolnya seperti ini. Nah, ini adalah totalnya dibagi ada N ya jumlahnya. Nah, ini kan 6. Kemudian, nah ini totalnya itu kita kalikan guys. Jadi ini 3, kamu kalikan 3, nanti jadi 9, tambah 16 ya, karena ini dikaliin. 4 kali 4, ini ada tambah 5X, tambah 42, tambah berapa lagi gitu? 7Y, tambah 40, dan terakhir tambah 36. Sorry guys, jadi nggak muat ya. Saya hapus dulu. Nah ini kita bagi berapa guys? Kita bagi dengan ada 36 murid kan? Nah ada 36. Ini kamu kalikan silang ya, nanti didapat nilainya adalah berapa nih? 216 ya, persamaannya nanti kita dapetin ini 143 tambah 5X tambah 7Y. Berarti nanti persamaannya adalah 73 sama dengan 5X plus 7Y. Ini kita simpan terlebih dahulu ya, saya kasih highlight. Ini persamaan pertama dari data MEAN, guys. Kemudian ada data apa lagi di soal itu? Kita lihat bahwa jumlah siswanya 36, guys ya, ini ya. Total siswanya 36. Sehingga kita bisa buat ya, 3 tambah 4 tambah X tambah 7 tambah Y tambah 5 tambah 4, ya itu semua nilainya adalah 36, karena itu total number of pupils-nya. Sehingga X plus Y di sini, resultnya nanti hasilnya adalah 13. Nah, dari ya, from these two equations, berarti kamu bisa melakukan yang namanya elimination method. Ya, jadi yang ini, kamu lakukan yang namanya eliminasi, eliminations ya. Harusnya sudah bisa, saya nggak terlalu tuliskan prosesnya. Intinya saya mendapatkan nilai X-nya itu dapat 9 dan Y-nya itu adalah 4. Nah, bukan X dan Y yang ditanya ya. Yang ditanya adalah nilai median. Nah, untuk mencari median dari data tunggal, nah kita harus tahu letaknya. Jadi letaknya ya, nih, letaknya, karena ini kan ada 36 data, berarti letaknya itu sebenarnya formulanya N plus 1 ya. Jadi letak median, median itu simbolnya Q2 guys ya. Nah, ini adalah N plus 1 bagi 2. Ya. Atau ada beberapa yang menuliskan di buku seperti ini ya, kalau 2/4 N plus 1. Ini juga boleh, guys. Jadi ini hitungnya 2/4, 36 tambah 1. Jadi sebenarnya 37 bagi 2, yaitu di 18,5. Ini data urutannya ya, maksudnya ya. Nah, ini kamu tinggal hitung aja urutan ke 18,5 itu, letaknya itu kurang lebih tuh ada di daerah sini, guys ya. Ini untuk letak si median. Nah, mediannya itu letaknya berarti kalau di 18,5 berarti adanya di 6 tambah 6 itu bagi 2. Hasilnya tuh 6, guys ya. Ini adalah mediannya, seperti itu, guys. Oke, sip. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, pembahasan untuk yang nomor 2. The numbers bla 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 have mode. Nah, mode and median 27. Nah, mode adalah artinya nilai yang paling sering muncul, guys. Nah, kebetulan datanya ini masih berantakan banget. Jadi please kalian harus juga urutin, guys. Nah, sekarang gini permasalahannya, urutannya itu kan X sama Y-nya kan nggak tahu yang mana X itu kan bisa berapa aja, tapi dia udah kasih clue, mode itu 29, median 27. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, ya, untuk nilai, misalkan ya, ini saya coba bantu urutin ya, ini berarti dari 22, 24, 24, 25, terus ada Y, ada 28, 29, 29, 29, 34. Nah, dia bilang kan soalnya mod 29. 29 ini udah ada berapa biji? 2 tuh. Berarti salah satunya X atau Y itu adalah kebetulan X di sini ya, dalam hal ini itu X-nya itu adalah 29, guys ya. Di sini nilai X-nya nih. Ini X-nya. Kenapa saya bisa tahu X-nya 29? Karena Y-nya itu akan nanti dijadikan yang ini, guys. Ya, median seperti itu. Karena mediannya kan 27. Ya.
Sebenarnya sih ini kebalik nggak apa-apa sih. Kalau kamu taruh X di tengah, Y-nya di kanan, itu juga nggak apa-apa sih. X sama Y kebalik nggak apa-apa. Tapi untuk sekarang, saya anggapnya X yang 29 ya. Nah, mediannya itu letaknya ada di sini kan guys. Nah, ini mediannya. Ini datanya kecil, gampang ya. Jadi tinggal Y tambah 28 U bagi 2, hasilnya harus sama dengan 27. Nanti nilai Y itu didapat adalah 26. Sehingga X plus Y resultnya adalah 29 tambah 26. So the result is 55, 55 ya. Ini jawaban untuk yang nomor keduanya seperti itu. Oke guys, kita lanjut ya guys ke soal berikutnya, pembahasan di nomor 3. Jangan lupa di save dulu nih. The length of 35 earthworms found in the garden are given in the following distribution table. Nah, ini adalah bentuk data kelompok, guys. The mean length, ini mean adalah average. Kalau average, kalau data kelompok, kamu harus cari yang namanya midpoint-nya ya, midpoint. Midpoint itu ya tinggal dilihat, ini kan 2, ini berarti berapa nih, guys? Ini kan 2, terus itu 5 ya. 5, terus yang ini berapa? 8, 11, kemudian ini adalah 14, guys. Ya. Jadi ini kelasnya ini nggak sama guys ya. Tapi nggak apa-apa. Intinya midpoint itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari ujung-ujungnya ya. Ini 0 tambah 4 bagi 2, 4 tambah 6 bagi 2, seperti itu aja. Nah, berarti mean itu sebetulnya adalah tinggal nanti ya 2 kali 1 ya, kayak ngitung average biasa. 5 kali 13, 5 kali 3 gitu ya. Terus ini 8 kali 5 tambah 11 kali 8 tambah 14 kali 18. Nanti resultnya ini kita bagi dengan numbers of worm. Ada 35. Nanti mean atau average di sini kita dapetin hasilnya adalah 11,34 ya. Hitung aja pakai kalkulator, yang penting inputnya yang betul. Ya. Sip, kita akan lanjut ke soal berikutnya, pembahasan di soal nomor 4, guys. Nomor 4 ini adalah tentang interquartile range. Nah, pada soal nomor 4, kamu akan belajar salah satu metode untuk mencari nilai dengan cara metode interpolation. Nah, kita akan lihat. Ini ada 160 anak nih ya, totalnya 160 anak. Dia ngambil tes, terus hasilnya adalah demikian. Nah, ditanya interquartile range. Berarti kamu harus tahu yang namanya Q1 dan Q3. Ya, Q1 itu tinggal 1/4 kamu kalikan dengan total frekuensinya. Jadi ini ada di urutan ke-40. Sedangkan untuk yang Q3 itu 3/4 kali 160. Hasilnya di sini kan dapat di urutan 120 guys ya. Nah, kita akan hitung bagian yang Q1 dulu. Kalau kamu lihat urutan ke-40, nah di tabelnya ini kamu harus kasih di sebelah sini, ini namanya F kumulatif. F kumulatif itu maksudnya gini guys, ini 9, terus yang ini 9 tambah 14 gitu maksudnya. 9 tambah 14 hasilnya adalah 23. 23 nanti tambahin 34, ini 57. Tambahin 47 lagi, hasilnya 104. Tambahin 31, 135, 150, dan pas di sini 160. Nah, kita lihat. Orang ke urutan ke-40 untuk Q1 itu datanya tuh ada di rentang ini kan, ya. Ini ada di rentang yang ini, guys. Ya. Karena ini sampai 57 orang nih, ya. Berarti ini Q1-nya ada di sini. Sedangkan untuk Q3 di 120 itu angkanya ada di sini. Ini untuk Q3. Nah, mengetahui angka ini penting karena kita harus tahu ntar cara interpolasinya. Nah, di sini rumusnya untuk interpolasi untuk Q1 ya dikurang dengan batas bawah boundariesnya, yaitu si 19,5 ya. Jadi ini setiap kelas ini tuh punya yang namanya batas bawah, yaitu 20-nya itu dipotong 19,5 ya. Nah, kemudian ini dikurangi yang ini batas atasnya yaitu 39,5. Sama dengan, nah ini letaknya sekarang. Nah ini kan data urutan ke-40, potong, nah ini potong 23 as the batas bawah kumulatif frekuensinya, terus 57 batas atasnya, potong 23. Di sini kamu hitung dengan kali silang aja, nanti kamu akan dapetin hasilnya, ya hasilnya itu Q1-nya adalah 29,5. Dengan cara yang sama, kamu boleh menghitung dengan yang Q3. Nah, Q3 itu saya taruh berarti Q3 ya. Ini saya zoom out sedikit.
biar kamu bisa sambil nyocokin. Q3 ya, saya hitung sebelah kanan Q3, potong. Nah, 110 ini batas bawahnya berapa nih? 59,5. Berarti yang ini 79 ya, 0,5. Potong 59,5. Kemudian ini adalah 120. Nah, potong 104 dibagi 135 kurangi 104, guys. Jadi nanti dapat Q3-nya hasilnya adalah 69,8. Nah, terakhir ITR atau interquartile range itu adalah Q3 kurang Q1 seperti itu. Berarti hasilnya didapat adalah 40,3, guys ya. Ini jawaban untuk part yang nomor berapa? Nomor 4, guys ya. Silakan guys kalau misalkan kamu bingung terutama dengan cara mencari interpolation-nya, silakan tanya di WA atau di kolom komentar guys ya kalau bingung guys. Intinya sebenarnya ini menggunakan perbandingan aja gitu ya. Kita mau mencari dia letaknya tuh di urutan keberapa. Nah, selain tipe soal untuk yang nomor 4, tipe atau konsep metode interpolation juga bisa mencari berapa banyak siswa yang lulus ya dari KKM misalkan. Di soal nomor 5 kita akan lihat ada sebuah ulangan mat diambil dari satu kelas ini isinya 30 orang, nilainya adalah seperti itu. Dia bilang, ini gurunya bilang nih, yang lolos nilai mat itu yang dapat nilai skor di atas 56 tentunya ya. Nah, sekarang berapa yang pas gitu? 56 kan nilainya kan ada di tengah-tengah sini kalau kamu perhatikan. Nah, ini kan range-nya dia bilang 51 sampai 60 ada 8 orang. Nah, ini gimana nih? 8 orang ini kan nggak mungkin lulus semua berarti dong, ya kan? Karena kan ada sebagian yang artinya dia nggak lulus seperti itu. Nah, kita seperti biasa kita cari ya F kumnya ya, F kumulatif. Ini 1, 2, 5, 13, 22, 28, endingnya 30. Betul ya? Nah, sekarang gimana caranya? Kita cari dulu nih. Nah, berarti caranya gini. Ya, kamu tulis perbandingan seperti ini. Kita mau tahu nilai N-nya, ya. Terus dikurangi dengan ininya, guys. 5. Terus yang ini bawahnya 13 kurang 5. Ya, pokoknya yang kanan ini adalah untuk frekuensinya. Sedangkan untuk yang sebelah kiri adalah datanya. Nah, datanya ini minta minimal 56 kan? 56 potong batas bawahnya yaitu 50,5. Nah, batas atasnya itu adalah 60,5. Sini saya akan dapetin nilainya, ya kita coba hitung 5,5 per 10 sama dengan N min 5 per 8 ya guys ya. Nanti didapat nilai N-nya itu adalah kurang lebih 9,4 guys. Jadi 9,4 ya yang dapat guys. Nah, 9,4 ini sebetulnya itu maksudnya apa? Jadi dari ini kan totalnya kan ada 13 anak kan. Jadi yang pas ya itu sebetulnya nggak sorry, totalnya kan ini nih N ini adalah frekuensi dia dari bawah. Ya dihitung ada berapa sampai ke sini gitu ya. Jadi totalnya ini kamu boleh buletin N-nya itu bulat ke bawah 9 guys ya. Jadi yang pas itu 30 dipotong 9. Nah, ini 9 itu menunjukkan nilai dia nggak lulus gitu ya. Jadi ada 21 anak yang akan dinyatakan lulus seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih ada 2 nomor lagi, tetap semangat guys. Sekarang untuk nomor 6, ini adalah data kelompok dan ini ditanya sekarang standard deviation guys. Standard deviation itu adalah ya penyimpangan ya guys ya, deviasi seperti itu ya. Kita lihat di cara menghitungnya di ini kamu pertama harus cari mean ya, harus cari mean. Ini 26 nilai tengahnya ya, midpoint-nya ya, saya tulis di sini kecil-kecil aja. Harus cari mid-nya. Nah, kemudian kamu coba hitung mid-nya. Jadi maksudnya sorry, mean itu berarti kan kamu 26 kali 12 tambah 28 kali 14 tambah 30 kali 4 guys ya. Nanti ini dibagi dengan totalnya ini ada berapa guys? 12 tambah 14 tambah 4. Nilai average atau mean-nya hasilnya adalah berapa nih guys? Oke. 44 bagi 30. 27,46 saya dapetin ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, satu lagi kamu harus menghitung yang ini guys ya. Jadi sigma X kuadrat kali frekuensinya. Nah, ini caranya berarti tinggal 12 kali 26 square tambah 14 kali 28 square tambah 4 kali 30 square. Hasilnya saya dapetin di sini resultnya adalah 226
88. Nah, untuk mencari nih, ini ya, ada beberapa variabel. Ini namanya variance, simbol yang ini nih ya. Yang ada kuadratnya ini variance, itu caranya adalah tinggal 22688 kita kurangin dengan mean kuadrat seperti itu ya. 27,466 ini di kuadrat. Ini adalah variance-nya ya. Jadi 22688 kurang 27,466 square. Saya dapetin nilainya 21,933. Ini yang disebut namanya variance ya. Tapi kalau ditanya yang namanya standard deviations, itu kamu tinggal akar aja. Ya, dia simbolnya begini soalnya. Jadi tinggal 21933 itu kamu square root. Ya. Hasilnya didapat 148 kurang lebih. Oke guys, ini saya ada salah ngitung nih. Oh, sorry. Maaf, saya salah ngitung. Maaf. Maafkan. Untuk rumusnya saya sedikit salah. Untuk yang varians itu kamu harus bagi dengan N. N-nya itu tadi adalah berapa tuh? 12 tambah 14 tambah 4. Ya. Jadi ini bagi N. Dibagi 30. Ya. Hasilnya 22688 bagi 30. Kurangin 27,466 square. Ini adalah 1,88 guys ya. Varians ya. Tapi untuk standarnya itu benar di akar. Saya dapetin nilainya ada 1,37. Berarti kamu boleh ambil yang bagian B guys ya. Jadi ini adalah jawaban untuk standard deviation-nya seperti itu. Oke guys, nah untuk rumus standar dan variance ya sebetulnya saya sudah pernah bahas di beberapa konten sebelumnya juga. Kalian boleh catat juga ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal terakhir di soal nomor 7. Data on the maximum gas G nodes ya. Ini kayak angin gitu ya. Nah, the data were recorded using ini formulanya. Nah, biasanya kalau data decoded itu biar menyederhanakan aja cara perhitungannya. Nah, tapi kita harus lihat data originalnya itu nanti seperti apa. Nah, kita lihat. Untuk bagian yang A ditanyakan mean and standard deviations aslinya kan. Nah, berarti kita lihat guys, ini berlaku seperti ini ya. Kalau rata-rata dari H itu adalah coded ya. Nah, ini sama dengan G rata-rata ditambah 5 bagi 10 ya. Jadi formulanya diikutin aja. Jadi untuk mean akan berlaku sama plus dan perkalian ya. Kalau ininya 2, berarti di berapa rata-rata gasnya seperti itu ya. Nah, ini kamu tinggal 20 rata-rata tambahin 5, berarti untuk rata-rata G codednya itu adalah berapa ini? Hasilnya 15 ya ini ya. Nah, ini jawabannya 15. Jadi jawabannya paling mungkin A, C, atau E ya sejauh ini. Bagaimana untuk yang standard deviations? Nah, untuk mencari standard deviations itu yang coded SD, itu berarti kamu harus menggunakan formula ini guys. SHH bagi apa nih? N ya. Nah, ini N-nya itu kan 61. Berarti kamu tinggal masukin aja rumusnya. 43,58 guys ya. Jadi di sini 0,845. Nah, untuk SD berarti tinggal 0,845 kita kalikan dengan ada N-nya ya. Sorry, dengan yang 10. 10 itu faktor dari yang ini guys. Ya. Jadi hasilnya adalah 8,45 seperti itu guys. Jadi ini hasilnya bagian yang C ya, yang betul. Oke guys, jadi demikian penjelasan konten kali ini tentang statistik, yaitu tentang data tunggal dan kelompok. Ya, kalian sudah belajar bagaimana cara menghitung mean, average, mode, median, interpolations, yang terutama itu guys ya. Jika kalian masih ada yang bingung, boleh langsung tanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.